Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan matematika wajib ya di kelas 10 kali ini ya. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai nilai mutlak. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, perkenalkan. Oke. Kita akan belajar mengenai nilai mutlak yang merupakan materi baru kalian ya. Mungkin kalian belum pernah ketemu di SMP. Oke, kita akan membahas apa itu nilai mutlak. Oke, apa itu nilai mutlak? Ya, jadi kalau nilai mutlak ini biasa kita tuliskan, kita lambangkan dengan garis lurus seperti ini ya, Nak. Nah, ini namanya nilai mutlak. Ya, jadi ini tandanya lurus. Ya. Nah, apa artinya ini nilai mutlak ini? Ya, artinya dia adalah nilainya selalu positif. Ya, jadi definisinya ya adalah nilai mutlak ini adalah artinya nilai selalu positif. Oke. Nah, sederhananya ya nilai mutlak ini adalah jarak dari titik 0 pada garis bilangan ke suatu nilai yang dimaksud ya. Misalkan punya nilai harga mutlak 5 ya. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan ya, ini dari 0 ya. Ingat definisinya adalah jarak dari titik 0 ke angka tersebut ya. Artinya kalau dari 0 ke 5 ya, itu artinya nilainya adalah 5. Ya, ini artinya nilai itu. Ya, berarti ini nilainya 5. Nah, bagaimana kalau negatif 5? Ya, oke, ini juga sama. Kita gambarkan dari garis bilangan. Ini 0, ini min 5 di sini. Ya, jadi kita lihat dari 0 ke 5, ya, atau kalau kita pakai langkah boleh. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jaraknya juga sama. Artinya nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Ya. Oke, kita lihat lagi, kita coba lagi. Bagaimana kalau negatif 7? Nah, ya, sama kita gambarkan dari 0, min 1, min 2, min 3, 4, min 5, wah kurang jauh. Ya, min 6, min 7. Oke, jadi kalau kita ke sini 1, 2, ups, ini kenapa kecoret? Hapus semua. Oke. Ya, jadi kalau kita tuliskan min 7 nah di garis bilangannya 0 min 7. Nah, ini adalah sebanyak 7 langkah dengan cara yang sama ya. Oke. Ini yang pertama ya, sehingga kita dapat definisikan ya nilai mutlak ya. Nilai mutlak ya, ini akan berharga X ya untuk X lebih besar sama dengan 0 dan akan berharga min X untuk X lebih kecil daripada ya. Contohnya yang tadi ya. Jadi kalau ini 7 ya, ini 7 ya, berarti ini nilainya adalah, karena ini 7 itu adalah apa nih? Bilangan positif, berarti nilainya adalah 7 ya. Tapi kalau ininya negatif 7 ya, kita memenuhi yang ini ya, nilainya akan sama dengan min dari X, yaitu min 7 ya, sama dengan 7 ya. Kenapa? Karena min 7 itu lebih kecil daripada 0 ya. Jadi jarak antara 0 dan X di garis bilangan ini hanya menghitung banyaknya langkah ya, banyaknya langkah di garis bilangan
menentukan arahnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya X sama dengan 3? Nah, sekarang dalamnya X ya. Jadi kita lihat juga di garis bilangan ya, ingat dari 0 ya, Nak. Nah, dari 0 berapa ke 3 itu? Ya. Ya, jadi 0 ke 3 ya, yang ada 3 itu kalau ke kanan 3 berarti di sini 3 ya. Ingat tidak menunjukkan arahnya ya, hanya besarnya. Tapi dari 0 juga bisa 3 ke min 3. Ya, artinya di sini X-nya bisa sama dengan 3, atau X-nya bisa juga min 3. Ya. Ya. Oke. Jadi sederhananya ya, nilai mutlak ini adalah jarak dari suatu titik dari 0 ke, sekali lagi, ke titik yang dimaksud ya, tidak tergantung mau ke kiri atau maupun ke kanan. Nah, baik, selanjutnya ya, dari penjelasan berikut kita lanjutkan ya, persamaan nilai mutlak ini terdiri 3 macam tipe ya. Yang pertama adalah yang sudah kita bahas dan akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, yaitu harga mutlak dari fx akan berharga k ya bila fx-nya itu nilainya k ya, yaitu fx itu nilainya akan sama dengan k jika fx-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya, dan sedangkan fx akan bernilai negatif k ya jika fx-nya itu lebih kecil daripada 0. Ya, tipe soal yang kedua yaitu harga mutlak fx akan sama dengan gx ya, dengan syarat nilai gx itu lebih besar daripada 0 atau positif ya, sehingga nilai fx akan sama dengan gx ya jika fx-nya bisa daripada 0 dan fx-nya akan sama dengan min gx jika fx-nya lebih kecil dari 0 ya. Nah, tipe soal yang ketiga adalah harga mutlak fx akan sama dengan harga mutlak gx ya. Yang kedua dan ketiga ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Sekarang kita latihan soal untuk masih tipe yang pertama ya, Nak. Ya, ini contohnya. Kalau kita punya harga mutlak ya, harga mutlak 3 kurangin 4 ditambah 5 kurang 10 ya, kita hitung ini 3 kurang 4-nya min 1, min 1 tambah 4 nilainya 4 ya, lalu 4 dikurangi dengan 10 nilainya min 6 ya, sehingga kita dapat harga mutlak 6 itu sama dengan 6 ya. Oke. Ingat kembali kenapa harga mutlak min 6 itu 6 ya, bisa juga kamu bayangkan dengan garis bilangan tadi ya, 0 ke min 6 ya, ada berapa? Oke, ada 6 langkah ya, sehingga nilainya 6. Ingat harga mutlak itu tidak tergantung arahnya ke kiri atau ke kanan pada garis bilangan ya, tapi banyaknya langkahnya. Oke, kita lihat tipe soal yang kedua. Harga mutlak dari x min 3 sama dengan 4 ya. Nah, ini kalau kita bayangkan di garis bilangan ya, berapakah x-nya ini ya dari angka 3 yang 4 langkah ke kanan maupun ke kiri ya, sehingga kalau kita gambarkan garis bilangan ini 3 ke 4 ke kanan dapatnya x1, dari 3 4 langkah ke kiri dapatnya x2 ya, sehingga kalau kita hitung x1 kalau ke kanan itu tambahkan, jadi 3 tambah 4 7, x2-nya 3 kurang 4 min 1 ya. Jadi kita dapatlah x1-nya 7 dan min 1. Oke. Contoh yang ketiga ya, harga mutlak dari 3 min x min 7. Jadi ini kebalikannya. Gimana kalau kebalikannya? Kita kalikan dengan negatif ya. Jadi harga mutlak negatif x min 3 ya. Karena x-nya kita pindahin ke depan ya, harga mutlak dalam negatif dalam harga mutlak bisa kita hilangkan ya, jadi kita dapatlah harga mutlak x min 3 97 ya, sehingga pengerjaannya sama dengan tadi ya, Nak ya. Jadi
7 langkah dari 3 ke kanan maupun ke kiri. Ya, sehingga kita dapatlah X1 untuk 7 langkah ke kanan, 3 tambah 4, 11. Ya, untuk 7 langkah ke kiri, ya, ke kiri jadi kurang, 3 min 7 adalah min 4. Ya, jadi dapatlah kita X1-nya 11, X2-nya 4. Oke. Contoh berikutnya, kita lihat soal nomor 4. Ya, bila kita punya harga mutlak X, ya, harga mutlak X tambah 4 dikurangin 2 dikali harga mutlak min 3. Ya, oke. Kita kerjakan satu-satu ya nak ya, yang mudah dulu. Kita lihat ini harga mutlak min 3, ingat harga mutlak min 3 itu adalah 3 ya. Ya, sehingga ini 2 kali 3 itu 6, kita dapat harga mutlak X plus 4 dikurangin 6, kita pindah ruas ya. 6 kita pindah ruas ke kanan ya. Kalau tanda pindah ruas jangan lupa tanda berubah dari minus menjadi plus ya. Jadi X plus 4 sama dengan 9. Ingat definisi kita tadi ya. Fx sama dengan K ya. Bila untuk Fx-nya lebih besar daripada 0, kita dapatlah lebih besar, ini tanda lebih besar sama dengan ya. Dapat nilainya K. Sedangkan untuk Fx lebih kecil daripada 0, kita dapat nilainya adalah min K. Ya, sehingga untuk yang pertama, ini yang pertama ya, dan ini yang kedua. Yang pertama kita peroleh X plus 4 sama dengan 9. Ingat ini ya, lebih besar daripada 0 ya. Berarti kita dapat K-nya ini 9. Jadi berarti X-nya ini pindah ruas ya nak ya. 4 pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif. 9 kurang 4 dapatnya 5. Nah, untuk yang kedua, kalau dia nilainya lebih kecil daripada 0, hasilnya adalah min K. Ya, jadi ini min X plus 9 akan sama dengan 9. Kita kalikan negatif ya, negatif pindah ruas jadi X plus 9 sama dengan X plus 4 sama dengan min 9, maaf tulisannya ya. Oke, 4 pindah ruas jadi min plus pindah ruas jadi min 9 kurang 4. Jadi X-nya kita dapatlah X1-nya 5, X2-nya min 13. Oke. Contoh yang kelima, ya, kita punya harga mutlak X plus 5 ditambah harga mutlak 8 kurang 2X sama dengan berapa? Ya, untuk X lebih besar daripada 5. Ya, lihat ini ada catatannya. Untuk X lebih besar daripada 5. Lebih besar daripada 5 itu artinya 6, 7, 8, 9, dan seterusnya ya nak ya. Ya, tapi bukan 5 karena nggak ada sama dengannya. Ya, sehingga dari definisi ini kita lihat ya. Jadi kalau lebih besar daripada 5 ya, berarti kalau lebih besar dari 5 kan 6 dan seterusnya ya nak ya. Nah, artinya kalau ini nilainya 6 ya, atau ini kan tambah ya nak ya. Oh sorry, ini kurang nilainya. Oh maaf. Bukan tambah, ini kurang ya. Nah, sehingga karena X-nya itu selalu besar daripada 5, berarti ini nilainya positif ya. Ingat kalau positif dapatnya nilainya X ya. Ingat definisinya ini. Ya, karena positif kan kalau 6 kurang 5, 1 ya. 7 kurang 5 juga 1, artinya positif ya. Nah, artinya ini dapatnya X ya. Jadi ini X min 5 tetap min 5. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini ya, X-nya itu lebih besar daripada 5. Jadi kalau katakanlah 6, 2 kali 6, 12. 8 kurang 12 itu negatif. Ya, artinya selalu min. Ya, kita ingat definisinya ini. Kalau nilainya itu negatif, ya, selalu ini jadi min. Ya, jadi ini kita kalikan minus. Ya, min 8 min 2X. Ya, harga mutlaknya hilang ya, nak. Ya, jadi ini kalau kita kalikan, ini kali ini menjadi min 8. Ya, ini kali ini negatif kali negatif jadi positif ya. Jadi X min 5 min 8 plus 2X ya. Kita dekatkan ya, X plus 2X ya, min 5 min 8. X plus 2X itu 3X kurang 5 kurang 8 min 13. Kita pindah ruas, min 13 ke kanan jadi positif, jadi X-nya adalah 13 dibagi 3 ya. Oke. Itu materi kita hari ini sebagai latihannya. Ya, latihan ibu tidak banyak, hanya 3. Ya, tolong kalian kerjakan supaya kalian tahu bahwa oh saya sudah paham, ya, atau oh saya masih bingung. Oke, sekian pertemuan kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.